Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aigia Dwi Mayasari dari kelompok 5. Saya akan membahas mengenai faktor-faktor pendidikan Islam. Pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan Islam. Menurut Muhammad Hamid An-Nasir dan Kulla Abdul Qadir Darwis mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pengarahan perkembangan manusia pada sisi jasmani, akal, bahasa, tingkah laku, dan kehidupan sosial keagamaan yang diarahkan pada kebaikan menuju kesempurnaan. Sementara itu, Omar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadi atau kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan di alam sekitarnya. Pendidikan Islam juga mengandung pengertian usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan atau feeding kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohania, juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Bila ingin diarahkan kepada pertumbuhan sesuai dengan ajaran Islam, maka harus berproses melalui sistem pendidikan Islam, baik melalui kelembagaan maupun melalui sistem kurikuler. Esensi dari potensi dinamis dalam setiap diri manusia itu terletak pada keimanan atau keyakinan, ilmu pengetahuan, akhlak moralitas, dan pengalamannya. Keempat potensi esensial ini menjadi tujuan fungsional pendidikan Islam. Secara jujur, harus diakui bahwa pendidikan Islam selama ini banyak dipahami dalam pengertian yang berorientasi pada materi, kurikulum, dan metode bagaimana seorang guru menyampaikan materi pendidikan Islam kepada anak didik. Sekian dari pemaparan materi kami. Semoga bermanfaat. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang dijelaskan pemakalah sebelumnya, yaitu B. Visi dan misi pendidikan Islam. 1. Visi pendidikan Islam. 1. Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok. 2. Memperlihatkan hubungan antara organisasi dengan sumber daya manusia organisasi. 3. Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, misi pendidikan Islam. 1. Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. 2. Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. 3. Mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menyambung penyampaian dari materi dari pemakalan sebelumnya. Yaitu saya akan menyampaikan bagian C, aspek-aspek pendidikan Islam. Nah, dipandang di sudut potensi manusia yang terdiri dari dua jenis, yakni potensi lahir dan potensi batin, maka dapat dilihat dari beberapa aspek yang perlu dikembangkan. Yang pertama itu aspek pendidikan fisik manusia, dan yang kedua aspek pendidikan rohani manusia yang meliputi aspek pemikiran dan perasaan manusia. Berdasarkan alur pikir yang dibangun di atas, maka beberapa aspek pendidikan yang perlu ditanamkan kepada manusia itu menurut konsep pendidikan Islam, yaitu pertama, ada aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak. Yang kedua, aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, aspek pendidikan fisik. Yang keempat, aspek pendidikan kejiwaan. Yang kelima, aspek pendidikan keindahan ataupun seni. Yang keenam, aspek pendidikan keterampilan. Yang ketujuh, aspek sosial. Aspek pendidikan Islam adalah penanaman jiwa yang kokoh, meliputi akidah Islam dalam arti yang sesungguhnya dan mampu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, aspek pendidikan sosial berkenaan dengan bagaimana
membangun hubungan antara individu dengan individu, dengan masyarakat dengan individu, serta masyarakat dan masyarakat hingga tumbuh masyarakat yang saling menyayangi dan menghormati. Kemudian aspek pendidikan Islam keluarga tentunya juga dibutuhkan, yaitu seperti pembinaan akidah, pembinaan akhlak, pembinaan ibadah. Aspek-aspek pendidikan Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang pertama pendidikan tauhid, yang kedua pendidikan sholat, yang ketiga pendidikan adab sopan santun dalam keluarga, yang keempat pendidikan adab sopan santun dan dalam bermasyarakat ataupun kehidupan sosial, dan yang kelima pendidikan kepribadian kepada anak-anak yang ditanamkan dan dibiasakan dengan sifat kepribadian yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi D. Faktor-faktor pendidikan Islam. Asy-Syaikh Sayyid Qutb telah merumuskan 3 faktor pendidikan bagi anak. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber pembentukan yang satu-satunya. Kedua, membaca dan mempelajari Al-Quran dengan maksud untuk melaksanakan perintah Allah dengan serta-merta sebaik sahaja didengar dan dipahami. Ketiga, pengislaman yang sama sekali mengakhiri kejahilan Islam dan memisahkan dari kejahilan sekitarnya. Adapun faktor-faktor pendidikan menurut Al-Ghazali, yang pertama, tujuan utama memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang dijadikan landasan utama dalam bidang pendidikan adalah Al-Quran dan hadis. Tujuannya itu ada 2. Yang pertama, tercapai kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah. Yang kedua, kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. 2. Seorang pendidik harus mempunyai niat awal dalam mendidik untuk mendekatkan diri kepada Allah, dapat menjadi tauladan bagi murid-muridnya, serta mempunyai kompetensi dalam mengajar ditandai dengan menguasai materi, sikap yang objektif, dan memperlakukan anak didiknya seperti anaknya sendiri. 3. Anak didik dalam belajar juga harus mempunyai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebisa mungkin menjauhi maksiat karena ilmu itu suci dan tidak diberikan kepada orang yang tidak suci. Menghormati guru dan tentunya rajin belajar dengan mendalami pelajaran yang telah diberikan gurunya. Kurikulum atau alat pendidik adalah sebagai alat pendidik harus disesuaikan dengan perkembangan anak didiknya. Anak diberikan materi pelajaran secara bertahap dengan memilih materi yang mudah, kemudian menuju materi yang lebih sulit. Dan materi ketauhidan hendaknya dijadikan landasan utama sebelum memberikan materi-materi pelajaran yang lain. Bentuk-bentuk kurikulum pendidikan dapat dicontoh seperti perintah larangan, dorongan, hambatan, nasihat, anjuran, hadiah, hukuman, pemberian kesempatan, dan menutup kesempatan, dan lain sebagainya. 5. Lingkungan pendidik terdiri dari 3 bagian, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Mengenai lingkungan, anak didik harus dijauhkan dari pergaulan yang tidak baik, karena lingkungan yang jelek akan mempengaruhi perkembangan anak didik. Oleh karena itu, dari semua lingkungan yang ada di sekitar anak, hendaknya harus diberikan dorongan ke arah yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.